Leuweung Gledekan, bener? Benar. Siapa yang menciptakan nama itu? Di belakangan dari pihak owner. Apa artinya? Leuweung Gledekan hutan belantara. Oh, hutan belantara. Iya. Kenapa namanya mau dijadikan hutan belantara? Karena itu visi misi kami Oke, dalam yaitu perencanaan. Menjadikan kawasan perkemahan ini menjadi hutan belantara yang tertata dan bisa dinikmati. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Imelda Akmal. Hari ini kita berada di sebuah tempat di kawasan Bogor yang tempatnya nih cantik banget dan juga pemandangannya indah. Tempat ini karya dari arsitek Beni Suroso. Terima kasih sekali loh diundang ke sini. Sama-sama, Mbak. Terima kasih waktunya bisa datang ke sini. Iya, dengan senang hati. Pertama dulu nih saya ingin penjelasan singkat. Ini sebetulnya tempat apa? Tempat perkemahan. Oh, perkemahan. Ya. Jadi tempat yang dirancang untuk berkemah. Tapi sepertinya perkemahan yang agak berbeda dari biasanya ya? Iya, kita menyebutnya glamour camping. Glamour camping. Kalau boleh tahu, awalnya brief dari klien tuh inginnya seperti apa? Mereka pada dasarnya ingin membuat tempat kawasan berkemah. Tapi belakangan sambil berjalan, ternyata karena bisnis klien adalah di hotel, makanya kami masukkan juga beberapa fasilitas hotel di dalam perkemahan ini. Apa yang dilebihkan dari tempat ini daripada yang di brief klien? Fasilitas tendanya dulu ya. Suasana tenda itu seperti kayak di kamar hotel gitu loh. Wow, oke. Ya, jadi ada fasilitas toiletnya di dalamnya, ada air panasnya, ada AC-nya gitu loh. Jadi memang sebetulnya kita tuh bertenda dengan fasilitas hotel. Kenapa punya ide seperti itu? Ada kebanyakan tamu yang ingin berkemah, mindsetnya sudah kayaknya kalau kemah sengsara gitu. Kami kepikiran untuk membuat tenda ini lebih nyaman. Jadi seolah-olah dia kayak ada di kamar hotel pada umumnya. Cuman suasana yang kita bikin beda. Suasananya adalah tenda gitu. Ini kalau saya lihat ya alamnya tuh seperti hutan, tapi landscape-nya cantik banget. Apakah waktu ke sini Beni menemukan site-nya sudah seperti ini kondisinya? Kondisi awal di sini adalah sebagian besar semak dan beberapa pohon yang tidak tertata. Jadi seperti alam liar lah ya, Iya, alam tapi liar. alam liar yang berupa semak. Benar, Dan bukan hutan juga. bukan. Bagaimana kalau dengan konturnya? Konturnya kondisinya memang di sini perbedaan level dari kita duduk aja sampai yang paling bawah itu sekitar mungkin 20 meter ada, Mbak. Oh, cukup curam ya? Cukup curam. Berapa luas dari tanah ini? Luasnya sekitar di total 3,1 hektar. Wah, itu cukup menantang juga untuk mengolahnya ya. Selain tantangan jadi suatu problem di lapangan sih pada saat kita bikin grading level. Program yang dibutuhkan klien ternyata kebutuhan akan fasilitas hotel itu berkembang. Jadi klien itu pingin tempat ini juga bisa menjadi hotel yang punya fasilitas MICE. Dan juga selain itu butuh fasilitas untuk resort. Salah satunya mungkin kolam renang dan standar resto untuk sebuah hotel. Konsep apa yang ingin dituangkan oleh arsitek di sini khususnya dalam konteks site plan dulu nih? Jadi site plan itu mengikuti kondisi lahan yang ada dan juga mengikuti titik-titik pohon yang sudah ada. Kita menanam pohon cukup banyak ya, mungkin sekitar 500 pohon ada. Wow, jadi setelah mempertahankan pohon pun masih menanam lagi 500 pohon? Benar. Mas Beni ajak saya jalan ya dari depan ke Boleh, Mbak. dalam. Boleh cerita nih, ini apa nih? Kita di mana sekarang? Kita di entrance nih, entrance utama ya, pintu masuk utama. Kami sengaja membuat suatu pengalaman berbeda masuk ke kawasan hotel itu diterima oleh floating bridge atau jembatan melayang lah ya istilahnya awamnya. Jadi tujuannya supaya dia tetap tidak membuat pathway ini merusak dari kontur dan hijaunya area tersebut.
Sekarang kita diterima oleh lorong nih. Ya, lorong penerima. Oh, ini namanya lorong Lorong penerima. penerima, di mana kita berusaha untuk sengaja menutupi area dalam supaya dapat surprise. Wow, ini kita diberikan pemandangan kolam renang dan di baliknya seperti ada hutan ya. Iya. Ini mendapatkan site untuk kolamnya keren banget. Gimana ceritanya? Kita memanfaatkan kontur yang ada, Mbak. Jadi level yang cenderung rata adalah sekitar sini. Sehingga dipilih untuk kolam renang agar tidak terlalu mengganggu kondisi tanah. Dan beban kosnya juga tidak terlalu besar. Ternyata tempat yang paling memiliki pemandangan luar biasa nih. Makanya diberikan viewing deck seperti itu. Benar, Mbak. Wow. Kalau 2 tiang ini dan ada struktur dengan membran ini fungsinya apa? Sebagai penanda di kawasan yang cukup luas di 3,1 hektar ini, dia bisa dilihat dari segala sisi. Oh, titik kolam di situ, artinya titik lobi juga di situ, titik resto di situ. Ya, ikonik dan kemudian memang tercapai sekali tuh tujuan desain itu. Iya. Kita membuat tenda ini untuk si pendamping atau penjaga anak-anak supaya pada saat rintik hujan si anak tetap tidak mau keluar nih dari kolam, tapi si penjaga bisa terlindungi dari hujan. Kita membuat restonya agak sedikit unik. Di sini adalah sebetulnya bidang untuk kalau kita bikin event atau panggung. Oh, makanya ditinggikan dua Makanya ledakan. ditinggikan, benar. Nah, bidang panggung ini bisa berinteraksi ke semua arah. Bisa ke dalam, bisa juga keluar ke arah coffee shop. Oke, bisa cair keluar ya. Benar, dan bisa juga ke arah outdoor yang tadi area titik poinnya kolam renang. Oh, jadi ini seperti titik pusat center yang kita punya akses ke mana-mana. Iya. Ke dalam iya, cair keluar iya, ke Iya. kolam juga bisa dapat. Ya. Kalau ke area MICE ini, Mbak, sebenarnya ada 3 ya ruang meeting di sini. Ada yang sedang, besar, dan yang kecil. Sebenarnya yang menarik ini yang besar. Kami konsepkan memang no AC, semi indoor ya. Jadi kiri kanan itu kita biarkan terbuka. Biarkan terbuka, kita kasih wire mesh, kita kasih tanaman rambat. Bila mana memang kejadian beberapa kali hujan, kita pakai mengakalinya dengan kita kasih membran transparan ya. Supaya air tidak terlalu masuk ke dalam. Tapi kalau Ternyata tendanya cukup banyak. Ada berapa nih Mas Benny? total 82 unit. Wow, 82 unit. Ini bisa punya acara besar bersama-sama dong ya kita Kalau di sini. secara PAX sekitar 400 tertampung. Bisa menampung 400. 400 PAX. Oh, keren. Bener-bener udah kayak hotel jumlah pengunjungnya Iya. dong. Inilah salah satu keunikan konsep tenda glamour camping kami. Kami desain sengaja dengan menggunakan tiang atau sistem panggung ya, Mbak. Karena kita mempertahankan kontur yang ada. Kita menambahkan struktur-struktur umpakan istilahnya untuk tetap tenda ini bisa berdiri karena level untuk pintu masuknya ada lebih tinggi. Lantainya datar, tapi karena tanahnya menurun, maka tanah Bagian yang tidak menurun. di-fill ya, Benar. nggak cut and fill nih. Benar, tidak ada cut and fill. Dan dibuatkan panggung Iya. untuk mempertahankan struktur tanah. Benar. Oh, ini tiba-tiba saya melihat ada lingkaran dari batu-batu. Ini fungsinya apa? Ini adalah neighborhood center di kawasan ini. Biasanya kalau kita di hotel itu kan setelah masuk kamar tidak ada interaksi antar tamu. Tapi kalau di sini justru dibuat ada interaksi antar tamu, Mbak. Aduh, enak banget ya. Iya, Jadi kita di sini menginap, bukan hanya menginap, tapi kita berinteraksi dengan alam, kemudian ditambah lagi berinteraksi dengan antar tamu. Iya. Atau kalau ada acara keluarga juga jadi ada ruang bersama yang benar, terbuka. benar. Ini untuk api unggun nih. Ini untuk api unggun dan area barbecue.
Sekarang kita menuju ke bawah nih. Udah mulai zona apa nih? Zona private. Zona private bagian dari fasilitas glamour campingnya juga, tapi ini adalah creek atau sungai kecil buatan, Mbak. Jadi dulunya tidak ada. Selain untuk aliran air, pengkondisian air hujan di satu titik, ini adalah level terendah. Level terendah di kawasan ini dan di mana ada buangannya di sana. Inilah fasilitas outdoor yang mungkin sebagai open space yang kita bisa buat gathering outdoor. Dan untuk outbound ya, Mbak. Jadi pokoknya ini konsepnya bagaimana mempertahankan alam atau semaksimal mungkin berpihak pada kondisi alam. Benar.